Menyederhanakan 3 fase hidup menurut Timothy Ronald. Nah, halo, salam sehat selalu, kaya raya dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Mulyono, nggak bosen ya, jangan bosen. Jadi saya mau menyederhanakan ini kalimat atau pernyataan yang diungkapkan oleh Timothy Ronald ya. Ini anak kecil yang udah jadi triliuner nih, separuh umur saya udah jadi triliuner. Nah, tapi memang nyata dia. Ini saya menyederhanakan, saya anggap dia itu sebagai guru lah. Anak kecil ini guru, karena saya juga pengen nanti ketemu di puncak gitu kan. Gimana caranya. Jadi ini saya 3 fase hidup menurut Timothy Ronald adalah fase learn, earn, sama return. Jadi kita learn itu kan belajar, jadi belajar. Nah, bagaimana maksudnya belajar? Jadi yang dimaksud belajar, kita itu jangan arogan. Kalau bahasa dia tuh ada versinya jangan arogan. Kalau orang arogan tuh gimana? Arogan itu kita nggak mau menerima ilmu baru. Nah, ini anak kecil ini kan karena memang udah jadi triliuner, ya wajib kita angkat jadi guru. Saya mengangkatnya jadi guru walaupun belum pernah ketemu ya. Nah, ini dia juga mengajarkan kita untuk fokus. Nah, fokusnya ke apa? Jadi salah satu bidang yang kita kejar aja. Jadi kalau misal kita fokus ke, kayak contoh saya tuh lebih fokusnya ke bidang distribusi ya, karena memang itu keahlian lah. Jadi nggak jauh-jauh dari sales lah ya. Jadi distribusi kan apapun itu, bisa makanan, jasa, atau apapun bisa kan. Tapi kalau distribusi sebetulnya lebih mengarah ke barang ya, ke barang. Nah, jadi kita itu harus belajar terus dari orang lain, dari orang yang lebih, terutama yang lebih kaya dari kita. Karena orang yang lebih kaya pasti pernah jatuh, pernah gagal. Nah, dan ilmunya pasti lebih besar, lebih banyak dari kita. Nah, itu yang dimaksud dengan learn. Jadi kita jangan arogan untuk merasa pintar, kitanya merasa segalanya. Tapi apa yang kita punya gitu. Kayak saya tuh, waduh, udah menyesal hidup yang tidak terarah gitu kan. Walaupun saya nggak malas loh, saya tuh tidak malas. Tapi memang karena tidak terarah, tidak fokus, tidak tidak mempunyai mentor sebetulnya ini, karena ukuran ilmu juga. Terus kita menginjak ke yang kedua. Yang kedua itu learn, earn itu kan berarti kita menikmati hasil ya. Jadi setelah kita belajar semua udah tertuju kepada fokus apa yang kita kerjakan, kita nanti akan menghasilkan. Jadi menghasilkan sesuatu. Nah, dari menghasilkan pun kita harus ngejar juga kira-kira apa sih yang bisa percepat gitu loh. Kayak contoh nih, misal saya hanya menjual produk aja. Misal ya, saya menjual satu produk, untungnya sehari itu, katakan sehari untung 100.000 misal 100.000. Kalau kita kalkulasikan aja satu bulan, saya hanya dapat uang sekitar 3 juta. 3 juta satu tahun berarti hanya dapat sekitar 3 kali 12 berapa yang 36 juta dalam satu tahun. Nah, gimana saya mau dapat McLaren Senna ya? Nah, di tahap earn ini, jadi kita walaupun udah berusaha, terus kita udah dapat, kita harus tetap belajar, karena gabungan nih menurut saya nih, learn sama earn ini gabungan. Jadi kita selain sudah dapat, sisihkan misal 100.000 kemana nih? Nah, walaupun kalau ya keadaannya mendesak atau gimana pun, coba dicari cara. Ternyata ada permainan lain kan, ada game lain yang seharusnya kita tahu. Nah, kalau McLaren Senna yang dimiliki Timothy hanya dengan saya 36 juta, itu pun nggak makan, anak istri nggak makan, itu akan tercapai dalam berapa? 10 tahun mungkin kan? Itu kan harganya sekitar 20 miliar kalau McLaren Senna kan, kurang lebihnya. Jadi 20 miliar kalau kita 36 juta aja 10 tahun baru 10 tahun. Oh iya, 360 ya? Nggak kebeli. 10 tahun. 20 tahun baru kebeli 20 miliar. Enggak lah. Tahun kan 360. Enggak bisa. Nah, ini saya sambil diskusi aja ya. Ini nyata soalnya. Miliar. Berarti 30 tahun. 60 tahun, guys. Jadi begitu lu lahir langsung tuh nabung, nggak makan, nggak apa, 60 tahun baru kebeli McLaren Senna. Nah, jadi apa sebenarnya yang harus dilakukan? Berarti ada another game, ada game yang lain, ada permainan lain yang sebetulnya kita nggak tahu. Alhamdulillah saya lagi belajar nih, makanya ketemu sih ini gitu. Nah, jadi ya udah, intinya belajar lah ya. Nanti akan ketemu. Saya belum bisa bahas sekarang, tapi insya Allah ketemu lah. Nah,
Jadi game lain itu yang akan membuat earn kita ya, fase earn, fase menghasilkannya akan lebih cepat dan lebih banyak gitu. Kayak saya masih punya utang, nah gimana caranya saya akan berpikir keras supaya lebih cepat. Karena kalau dihitung-hitung hanya dengan kerjaan yang biasa, nggak mungkin nyampe, nggak kena gitu loh, nggak dapat gitu loh. Kita ke fase ketiga. Fase ketiga menurut Timothy Ronald itu adalah fase return. Nah, fase return adalah fase ya. Aduh, aing mah orang Sunda jadi ngomongnya fase we. Jadi fase yang ketiga itu fase kita mengembalikan apa yang sudah alam semesta kasih Allah ya. Kalau buat ya kita konteksnya konteks di luar agama ya. Jadi kita yang Tuhan udah kasih ke kita apa ya kita kembalikan. Jadi kenapa di Islam aja ya, karena saya Islam nih, saya kutip satu ayat kan, yaitu yang kita tuh diciptakan untuk ibadah kan. Nah, ibadah itu apa kan, bukan hanya rutinitas yang sholat, puasa dan lain-lain aja, tapi bagaimana kita berguna buat orang lain, bagaimana kita bisa berarti buat orang lain. Jadi bukan hanya uangnya, tapi ilmunya, tenaganya itu bisa. Tapi kalau kita hanya ilmu dan hanya tenaga, itu mungkin kurang mengena kan. Orang sekarang kan materialistis semuanya, realistis juga ya, istilah sopannya realistis padahal materialistis ya, karena semua dinilai dari materi. Nah, tapi kalau kita punya uang, kita bisa melakukan apapun. Kita membantu orang secara positif ya, bantu orang, bangun sekolahan gratis, bangun rumah sakit gratis, apapun itu. Nah, jadi tahap ketiga atau fase ketiga adalah fase return. Kita mengembalikan apa yang Tuhan kasih ke kita dengan kita berguna untuk orang lain lagi. Nah, itu menjadi tujuan juga. Makanya rata-rata orang yang sudah kaya banget pasti terakhirannya pasti menjadi dari latar belakang agama apapun ya. Coba dicek deh. Kalau yang Buddhis biasanya udah menjadi bante, jadi apa gitu kan. Saya lihat juga beberapa pengusaha gitu. Ada yang dari Muslim udah tinggal hanya ya udah fokus aja hanya ibaratnya mau fokus menikmati hidup dan berguna buat orang lain gitu kan. Nah, ya banyak lah, intinya banyak dari beberapa agama yang lain ya. Nah, terus ada satu hal penting lagi. Jadi kenapa orang kaya banget ya, saya bilang kaya banget yang udah triliuner ya, bukan miliarder lagi, triliuner itu kebanyakan tujuan akhirnya adalah filantropi ya istilahnya ya. Istilah saya tuh filantropinya, orang Sunda lah ngomongnya filantropi ya. Filantropi itu kan hidup punya duit banyak, bagi-bagi gitu. Nah, coba lihat happy kan, kayak contoh kalau di sini mungkin di TikTok banyak sih yang seperti itu ya, kayak Willy Salim tuh kan bagi-bagi duitnya ngalir terus. Nah, Raffi Ahmad juga bagi-bagi ngalir terus banyak kan, karena ngikutin ada sunatullah atau hukum alam semesta itu ada namanya pengaliran. Jadi ketika kita dikasih keluarin lagi, kasih keluar lagi terus, jadi ngalir terus. Nah, seperti itu ya. Ini hanya sharing aja teman-teman, barangkali ada orang yang teman-teman mengidolakan juga dengan Timothy Ronald. Nah, ini saya sederhanakan juga bahasanya karena untuk mencernanya itu perlu berkali-kali diputar videonya. Nah, barangkali saya juga bahasanya kurang bisa dicerna, silakan diputar berkali-kali. Jangan lupa klik tanda panahnya yang belum tanda panah lagi, tanda plus ya. Nah, di follow, di like, komen, mau komplain juga boleh. Jangan lupa berbagi buat teman atau saudara yang lain, barangkali video ini bermanfaat. Semoga sehat selalu, kaya raya dan bahagia. Semoga kalian sukses dan kita akan ketemu di puncak bersama-sama. Terima kasih.